Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Rizabudin dengan NIM 25060510091. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas terkait modul 8, yaitu latihan soal, yang dimana kita itu disuruh membuat aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian dengan menggunakan konsep abstrak. Terus ada final dan juga polimorfis dengan memasukkan parameter bilangan A sama dengan 6,5 dan bilangan B 0,5. Nah, di sini ada abstract class yaitu kita ini ya, kita ibaratkan seperti parent class atau class induk ya. Dan juga di sini ada kelas turunan yang dimana ada operasi penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Karena di sini memiliki apa ya, metode dan juga ada ini variabel yang sama, maka kita menggunakan konsep yang namanya inheritance. Nah, sama menggunakan konsep polimorfis ya. Kalau metodenya sama, berarti kita menggunakan polimorfis. Oke, kita langsung masuk ke NetBeans. Kita buat new project ya. Sini kita buat class main-nya yaitu di sini. Ini kita copy aja ya. Oke, kita salin terus finish. Nah, setelah itu kita buat yang namanya abstract class atau parent class-nya. Oke, kita tinggal copy. Nah, selanjutnya kita membuat kelas turunan ya. Kelas turunan tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kelas. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sini yang pertama kita buat kelas penjumlahan dulu. Oke, kita penjumlahan, habis itu pengurangan ya. Oke, bentar, kita copy sini. Oke, kita masuk ke pengurangan, terus kita buat kelas lagi. Sini ada perkalian. Oke, kita finish. Dan yang terakhir yaitu ada pembagian. Bentar, kita copy. Nah, oke, sudah selesai semuanya. Kita akan masuk ke abstract class-nya. Kita masuk kelas induknya seperti itu. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Si bilangan abstrak. Terus di sini kita ganti abstrak guys. Abstrak. Abstrak class gini. Oke, setelah itu kita ketikkan. Bentar, kita langsung copy aja yang ada di sini tadi ya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan modul ya. Oke, kita copy. Sini kita menggunakan huruf kapital aja. A, B, C gini ya. Jangan lupa titik komanya. Lanjut kita menuju ke ini metodenya. Setelah variabel kita langsung ke metode. Jangan lupa titik komanya ini kita ganti dengan kapital. Oke. Setelah itu di sini kita buat dua ya. Ada set A, ada set B. Setter A, setter B yang dimana digunakan untuk mengubah
dan sebuah mengisi nilai itu. Oke, habis itu kita buat yang C. C yaitu untuk hasilnya nanti. Sini seperti ini lalu di titik koma. Oke. Oke, sekarang kita membuat yang getter ya, yang dimana getter itu untuk mengambil atau juga bisa menampilkan sebuah nilai seperti itu ya. Oke, kita copy. Nah, get A, terus get B, ini get C ya. Bentar. Oke, kita tinggal ubah ininya, bukan hurufnya. B, terus ini kita ubah C dan juga jangan lupa titik komanya. Oke, setelah itu kita buat yang namanya metode tampil ya. Bentar. Abstrak void tampil. Void tampil. Nah, oke, sudah selesai ya di sini. Kita lanjut ke kelas turunannya. Jadi ini nanti jadi yang harus mengimplementasikan itu adalah nanti kelas turunannya, yaitu ada operasi penjumlahan di sini. Ada juga pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Oke. Di sini kita menggunakan konsep inheritance atau pewarisan ya. Extends di situ, sini kita copy aja. Oke. Copy. Nah, setelah itu kita ketikkan protected, terus void, kita buat metodenya void set A. Di situ jangan lupa buka tutup kurung double A gini ya, habis double A, habis itu kurung kurawal, habis kurung kurawal, terus this dot A sama dengan A ini ya. Oke. This A dot A, terus habis itu kita buat yang B. Ntar kita copy aja di sini. Oke. Nah, ini kita ubah B, ini kita ubah juga B, terus ini juga kita ubah B, dan ini kita ubah B juga. Nah, kalau yang terakhir di sini kita buat juga ya. Bentar, ini kita rapikan dulu yang atas tadi biar kelihatan lebih rapi. Oke. Terus habis A, terus set C ya, kita buat set C di sini kita. Oke. Di sini kalau C berarti C sama dengan A plus B. Jadi nilai dari variabel A dan plus B itu akan menghasilkan suatu nilai yang variabelnya C itu seperti itu. Oke, kita lanjut ini. Habis itu kita buat metode dari getternya. Double terus get A. Get A habis itu tutup kurung. Sini kurung kurawal.
terus return A. Nah, seperti ini kita buat 3 ya. Ada A, ada B, ada C. Kita tinggal ubah ininya aja. A, ini kita ubah B sama ini. Kita ubah C. Oke. Nah, kalau untuk getter digunakan untuk ini tadi, mengambil dan juga menampilkan sebuah nilai. Oke, C gini ya. Oke, habis itu kita lanjut ke membuat apa ya? Ini metode tampil seperti protected, terus void, bentar, void tampil, tampil, oke, kurung kurawal, bentar, nah ya, terusnya gini, oke, habis itu tampil kita short, kan short, berarti hasil operasi penjumlahan ya, penjumlahan ini. Oke, di sini kita buat lagi shout ya, ini A berarti A, terus plus di sini kita kasih spasi biar rapi, plus B ini ya, plus B ini sama dengan bentar, ini terus plus terus ini sistem out print plus B plus A, sini ada plus terus B, ini kurang satu ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita langsung membuat ke pengurangan ya. Jadi agar tidak membuang waktu terlalu banyak, kita copy aja ya. Tinggal kita mengubah operasinya aja. Oke, kita copy ya di sini. Kita copy masuk ke pengurangan. Oke. Nah, di sini kita ganti semuanya ya. Bentar, ini kita extend dulu. Extend terus ini kita copy, kita masukkan sini. Nah, di sini setelah itu kita ubah operasinya, yang awalnya penjumlahan kita ubah pengurangan sesuai kelasnya tadi ya. Di sini kelas pengurangan, operasi pengurangan. Oke. Sini kita juga menggantinya dengan pengurangan. Oke, sudah selesai. Udah kita teliti satu persatu apakah ada yang kelewat. Udah ini aja. Terus sini kita buat juga yang perkalian. Kita rapikan terlebih dahulu. Sama, kita copy aja yang ini. Ini tadi. Kita copy, kita masuk ke perkalian. Lanjut kita ubah ya. Bentar, kita menggunakan konsep inheritan ya. Nah, extend, terus kita copy. Jadi untuk mewarisi, bentar kita ubah di sini ada sekarang perkalian ya, berarti kita ubah dengan perkalian. Oke.
Ini kita ubah juga dengan perkalian, berarti seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembagian. Langkah-langkahnya sama. Jadi kita kalau menggunakan konsep inheritance, terus polymorphis, intinya konsep OOP gitu ya. Kita ngoding itu lebih efisien waktu, dan juga tidak terlalu lama. Ntar kita copy dulu ini. Kita copy, habis itu ini kita ganti bagi ya. Kalau bagi berarti biar miring sini, biar miring. Oke, kita di sini kita baru ketikkan extend, terus bentar, bentar ini kita. Nah, nah ini. Oke, kita copy aja. Di situ masuk ke pembagian. Jadi, oke. Nah, di sini tidak ada error sama sekali. Hanya kita copy-copy source code-nya, lalu kita ganti operasinya aja seperti itu ya. Jadi lebih mudah dan lebih efisien kalau menggunakan konsep OOP. Oke, kita masuk ke sekarang itu ini, kita masuk ke bagian main ya. Bagian cetak di sini kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Bentar. Nah, di sini kita ketikkan operasi. Bentar, kita copy aja ya, biar cepat. Kita ambil di sini. Terus, nah copy. Habis itu kita menggunakan array. Oke, array operasi ini. Terus sama dengan operasi sama dengan kurung kurawal. Nah, setelah itu kita buat objeknya. New operasi, bentar, operasi penjumlahan. Bentar. Operasi penjumlahan, jangan lupa buka tutup kurungnya, lalu koma. Bentar, salah ini. Koma. Nah, di sini lanjut kita ini aja, kita copy aja. Nah, oke. Kita copy penjumlahan, pengurangan, kalian pembagian. Oke, di sini kita ubah di sininya aja. Pengurangan. Habis itu perkalian. Dan di sini pembagian. Ya, seperti ini ya. Lalu kita itu menambahkan, nah ini koma ini. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan for operasi, operasi bilangan abstrak, ABS, terus operasi kedua ini kayak yang OP tuh kayak penjumlahan, pengurangan, urus perkalian. Nah, di sini ketikan ini operasi di sini. Oke. Habis itu jangan lupa kurung kurawal. Nah,
Setelah selesai, kita ketikkan p terus dot set a set. Nah, set a hanya ada di berapa? Bentar, kita lihat. A-nya tadi 6,5. Oke. Berarti 6,5. Terus di sini sama. Kita kan ada dua ini ya bilangan. Kita copy. Yang satu 0,5. Oke. Berarti set B ini ya. Oke, yang terakhir kita buat op dot set c c ya. Nah ini, nah c ini adalah hasil. Oke, habis itu kita buat lagi set tampil lah ya. Tampil, enter gini ya. Nah ini udah selesai. Oke, biar rapi ini kita hapus. Bentar. Ini kita tambahkan show aja. Kita tambahkan garis-garis pin terus ini ya. Oke, setelah selesai semuanya di bagian klasmennya ini yang bernama operasi bilangan abstrak cetak atau keluarannya ya. Terus ada abstrak, terus ada penjumlahan, di sini ada pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Kita masuk ke klasmen yang di sini kita coba run. Nah, maka di sini outputnya maka ketika di run itu maka muncul operasinya masing-masing. Jadi di sini konsep polimorfis itu penting ya. Jadi satu metode tampil dia akan menghasilkan apa ya, objek yang berbeda itu. Jadi satu metode bisa berbeda ini instruksi itu. Seperti itu. Ini ada operasi penjumlahan. Terus ada pengurang. Oh ini bentar, ini kita ganti dulu ya. Ada yang salah ini. Karena kita copy tadi ya, belum kita kita ubah ya. Bilangan, entar penjumlahan. Nah, di sini kita ubah ya. Sorry. Ini benar, udah benar pengurangan. Nah, di sini kita ubah. Dia ada sedikit kesalahan. Pengurangan. Oke. Lanjut di sini perkalian juga karena kita tadi langsung copy biar cepat ya. Kita ganti perkalian biar outputnya nanti yang ini nih. Biar kalau pengurangan ya pengurangan ininya. Nah, teksnya kalian. Lalu di sini pembagian. Pembagian. Oke, udah benar semuanya. Kita cek satu-satu lagi. Oke. Oke, kita masuk ke klasmennya lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, kalau penjumlahan 6,5 plus 0,5 itu hasilnya 7,0. Kenapa ada koma 0 ini? Karena kita menggunakan tipe data double ya. Kalau integer nggak bisa karena kita variabelnya itu inputannya 6,5. Tuh. Di sini hasil operasi pengurangan yaitu 6,5 dikurangi 0,5 yaitu 6. Lanjut ke perkalian.
Berarti kalau perkalian 0,5 itu sama dengan 1/2 ya. Berarti nanti operasinya itu dibagi, seperti dibagi 6,5 dikalikan 1/2 seperti itu ya. Berarti 3,25. Terus di sini ada pembagian 6,5 dibagi 0,5. Nah, kalau pembagian ini konteksnya dibalik ya. Misal 6,5 dibagi 0,5 itu kan 1/2 ya. Jadi 1/2 itu dibalik karena kita menggunakan operasi pembagian. Jadi 6,5 dikali 2/1 sehingga menghasilkan 13,0 seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.